Halo, selamat jumpa kembali di Ini Koper, podcast yang menyajikan inspirasi untuk komunitas perubahan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah konsep menarik yang bernama consilience. Mungkin terdengar asing, tapi konsep ini punya peran penting dalam menciptakan perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Consilience pertama kali diperkenalkan oleh seorang polimath Inggris bernama William Whewell pada tahun 1840. Bayangkan, konsep ini sudah ada sejak lama. Whewell menggambarkan consilience sebagai kesatuan pengetahuan, di mana berbagai cabang ilmu pengetahuan disatukan melalui prinsip-prinsip yang sama. Jadi, ilmu-ilmu yang berbeda itu saling terkait, bukannya berdiri sendiri-sendiri. Konsep consilience ini kembali populer di akhir abad ke-20 berkat E.O. Wilson, seorang ahli biologi. Wilson memperluas konsep consilience menjadi penyatuan seluruh pengetahuan manusia, termasuk ilmu alam, sosial, dan humaniora. Luar biasa usaha Wilson. Wilson percaya consilience adalah kunci untuk memahami dunia dan mengatasi tantangan global. Dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Consilience ini bukan cuma konsep usang, justru semakin relevan di abad 21 ini. Banyak buku-buku baru yang menerapkan consilience. Misalnya, buku How to Avoid a Climate Disaster oleh Bill Gates. Di buku ini, Gates menunjukkan bagaimana solusi untuk perubahan iklim memerlukan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang, seperti energi terbarukan, teknik, dan kebijakan publik. Ada juga buku The Ministry for the Future oleh Kim Stanley Robinson, novel fiksi ilmiah yang menggambarkan upaya global mengatasi perubahan iklim dengan kolaborasi dan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang, seperti ilmu iklim, ekonomi, politik, dan teknologi. Keren, ya, bisa belajar dari novel fiksi ilmiah juga. Intinya, consilience mengajak kita untuk tidak berpikiran sempit. Kita harus melihat masalah secara utuh dan mencari solusi dengan menggabungkan berbagai perspektif dan pendekatan. Jika demikian, bagaimana kita bisa menerapkan consilience dalam upaya menciptakan perubahan? Contohnya, dalam komunitas kita bisa mengadakan diskusi yang melibatkan orang-orang dengan latar belakang berbeda. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Oke, Sobat Ini Koper, setelah kita memahami apa itu consilience, mari kita bahas lebih dalam lagi. Gimana cara penerapan consilience dalam konteks organisasi atau komunitas? Nah, kebetulan saya pernah melakukan evaluasi. Ada sebuah organisasi bernama Madani Berkelanjutan. Evaluasi itu saya lakukan 6 tahun lalu sebelum masa pandemi COVID. Pada evaluasi tersebut, saya mengusulkan istilah consilience. Saya mengusulkan kepada Madani Berkelanjutan berupaya untuk menghubungkan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu, terutama ketika membentuk teori yang komprehensif. Sederhananya, consilience ini mengacu pada prinsip bahwa bukti dari berbagai sumber yang independen dan tidak terkait bisa menyatu untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Jadi, Madani Berkelanjutan ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan pendekatan dalam mencapai tujuannya, yaitu transformasi sosial menuju Indonesia berkelanjutan. Menariknya, consilience diterapkan dalam berbagai aspek organisasi Madani. Misalnya, dalam misinya untuk melakukan transformasi sosial melalui dialog berkualitas antar pihak. Consilience akan mendorong Madani untuk melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda dalam dialog tersebut, sehingga solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu,
Consilience juga akan mendorong Madani untuk merancang strategi yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi, tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program-program Madani juga dirancang dengan pendekatan interdisipliner. Jadi, pengetahuan dan praktik terbaik dari berbagai bidang diintegrasikan. Dengan menerapkan Consilience, Madani berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dialog dan kolaborasi, menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif, serta mencapai transformasi sosial yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Wah, ternyata Consilience memang penting banget ya untuk menciptakan perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini bisa jadi inspirasi buat komunitas kita juga nih, Sobat Inikoper. Misalnya, ketika kita merencanakan sebuah program, kita bisa melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan keahlian. Kita juga bisa menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu dari buku, jurnal, maupun pengalaman orang lain. Selain pernah diusulkan sebagai rekomendasi dalam membangun ekosistem organisasi Madani berkelanjutan 6 tahun lalu, konsep Consilience ternyata digunakan dalam beberapa buku mutakhir. Sekarang, kita bahas lebih detail contoh-contoh penerapan Consilience dari buku-buku tersebut. Biar makin jelas, pertama, ada buku The Knowledge Machine, How Irrationality Created Modern Science, karya Michael Strevens. Buku ini menjelaskan bagaimana metode ilmiah, meskipun terkesan kaku dengan fokusnya pada bukti empiris, justru telah menghasilkan kemajuan pengetahuan yang luar biasa. Nah, Strevens ini berpendapat Consilience punya peran penting dalam proses tersebut. Kenapa? Karena temuan-temuan dari berbagai disiplin ilmu itu saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Ibaratnya kayak puzzle, setiap potongan puzzle dari disiplin ilmu yang berbeda akhirnya membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang realitas. Contoh lainnya ada di buku The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity, karya Toby Ord. Buku ini membahas tentang berbagai risiko yang mengancam kelangsungan hidup manusia, mulai dari perubahan iklim, senjata nuklir, sampai pandemi. Nah, menurut Ord, Consilience itu penting banget untuk memahami dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Kenapa Consilience dibutuhkan? Karena memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Jadi, nggak bisa cuma pakai satu sudut pandang aja, Sobat Perubahan. Terakhir, ada buku Helgoland, karya Carlo Rovelli. Rovelli ini seorang fisikawan teoritis. Di buku ini, dia menghubungkan fisika kuantum dengan bidang-bidang lain seperti biologi, neuroscience, dan filsafat. Wah, seru banget ya, bayangin fisika kuantum dihubungkan dengan filsafat. Nah, dengan Consilience ini, Rovelli menawarkan perspektif baru tentang sifat realitas dan kesadaran. Jadi, Consilience ini nggak cuma berguna untuk memecahkan masalah di dunia nyata, tapi juga untuk memahami konsep-konsep yang abstrak. Dari contoh-contoh buku tadi, kita bisa lihat bahwa Consilience memang semakin relevan di abad ke-21 ini. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, kita bisa mengembangkan solusi yang lebih komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Oke, cukup sekian Inikoper episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Inikoper untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dalam menciptakan perubahan. Sampai jumpa.